Perkenalkan, nama saya Muhammad Aji Purnomo. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Corporate Social Responsibility. Pengukuran CSR. Preston dan Bannon mengemukakan bahwa salah satu pengukuran CSR dapat dilakukan dengan mengukur setiap elemen individual CSP, dan yang lainnya adalah untuk mengukur semua elemen CSP kolektif. Kriteria program penilaian peningkatan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Yang pertama, pendekatan yang digunakan dalam pengembangan masyarakat atau community development. 2. Perencanaan. 3. Implementasi. 4. Monitoring dan evaluasi. 5. Keberlanjutan. 6. Hubungan sosial. Masalah-masalah dalam implementasi CSR. 1. Komitmen awal. 2. Kondisi eksternal dan pengaruhnya terhadap bisnis. 3. Mengkaji ulang struktur internal, strategi, dan rencana tindak. 4. Implementasi. 5. Pengukuran dan pelaporan hasil. 6. Konsultasi dengan stakeholder. Isu-isu CSR. 1. Dari sukarelawan ke kewajiban. 2. Dari biaya sosial ke investasi sosial. 3. Ukuran perusahaan. 4. Dari filantropi ke keberlanjutan. 5. Dari kedermawanan ke pemberdayaan. 6. Dari tanggung jawab ke strategi bisnis. 7. Sumber pembiayaan. 8. Dari private ke publik. 9. Isu sosial pada CSR. Konseptualisasi CSR. Dalam berbagai kesempatan, pengertian CSR telah digunakan sebagai sinonim untuk etika bisnis. Itu juga telah dikaitkan dengan filantropi perusahaan dan terkait dengan kewajiban lingkungan. CSR telah berganti nama menjadi kinerja sosial perusahaan dan kewarganegaraan perusahaan. Tampaknya masih ada keseragaman dan konsistensi dalam menggunakan istilah CSR. Dalam hal ini, peneliti telah mengidentifikasi beragam pengertian CSR yang dapat ditafsirkan berbeda. Tujuan dari bagian ini adalah untuk memperjelas dan menjelaskan konstruksi ini. Komunikasi CSR beserta penggunaan media. 1. Komunikasi CSR dan media digital. 2. Komunikasi CSR dan di media sosial. 3. Pelaporan lingkungan sosial dan tata kelola di situs web perusahaan. Komunikasi CSR dan media digital. Komunikasi interaktif menjadi salah satu saluran informasi terpenting bagi perusahaan seiring dengan perubahan dinamika sosial. Bisnis diharapkan untuk mengungkapkan informasi yang relevan yang mencerminkan kredensial akuntabilitas dan transparansi mereka. Masyarakat saat ini sedang mengalami transformasi mendasar menuju masyarakat jaringan global. Dalam nada yang sama, penggunaan jaringan sosial telah menawarkan kepada bisnis bentuk-bentuk baru interaktivitas yang memungkinkan mereka untuk menyampaikan informasi CSR kepada berbagai pemangku kepentingan. Komunikasi CSR dan media sosial. Friesler mengemukakan bahwa komunikasi melalui media sosial bersifat dinamis dalam kaitannya dengan media tradisional. Difusi global, perangkat lunak sosial seperti blog, RSS feed, wiki, forum elektronik, jejaring sosial telah memfasilitasi perusahaan untuk menarik prospek dan kelompok konsumen. Media sosial dan mengoptimalkan mesin pencari telah mengubah dinamika komunikatif dalam dan antara perusahaan dan lingkungan mereka. Pelaporan lingkungan sosial dan tata kelola di situs web perusahaan. Situs web perusahaan semakin mendedikasikan lebih banyak ruang untuk menjelaskan karakteristik perusahaan mereka dari perspektif komersial daripada perspektif etis. Informasi mengenai profil perusahaan biasanya dibagi menjadi dua bagian: profil perusahaan dan informasi untuk investor dan pemegang saham. Tampaknya beberapa perusahaan semakin mementingkan komunikasi perilaku perusahaan yang bertanggung jawab melalui situs web. Kehadiran bagian tertentu yang didedikasikan untuk CSR menandakan pengakuan eksplisit dari topik tersebut.
Latar belakang investasi yang bertanggung jawab. Mengingat semakin pentingnya investasi bertanggung jawab sosial, dapat mengejutkan bahwa masih belum ada konsensus tentang apa arti istilah SRI bagi investor. Akar gagasan SRI dapat ditelusuri kembali ke berbagai gerakan keagamaan. Kembali pada 1758, komunitas religius teman melarang anggotanya untuk berpartisipasi dalam perdagangan budak. Sparkus mendefinisikan investasi etis sebagai pelaksanaan kriteria etika dan sosial dalam pemilihan dan pengelolaan portofolio investasi. Umumnya terdiri dari saham perusahaan. Namun, dia berpendapat bahwa investasi etis bisa lebih tepat untuk menggambarkan badan nirlaba seperti gereja, badan amal, dan kelompok lingkungan. Saat ini, SRI telah berkembang hingga mencapai titik di mana hampir semua kebutuhan investasi dapat dipenuhi melalui desain portofolio yang mengintegrasikan nilai-nilai pribadi investor, misi kelembagaan, dan atau prioritas sosial. Penyaringan investasi yang bertanggung jawab. Di sisi lain, pendekatan inklusi lebih sulit dikarenakan melibatkan penyesuaian bobot investasi di perusahaan sesuai dengan apakah perilakunya lebih atau kurang bertanggung jawab secara sosial. Spesifikasi metrik umum akan secara langsung mengatasi masalah asimetri informasi, dan dalam hal ini Global Reporting Initiative atau GRI adalah sarana untuk memperbaiki kegagalan pasar. Investor sosial tahu bahwa tidak ada perusahaan yang sempurna. Namun, penelitian kualitatif dan proses evaluasi yang menyeluruh biasanya bertujuan untuk mengidentifikasi perusahaan yang dikelola dengan lebih baik. Hasilnya adalah terciptanya portofolio investasi yang memenuhi kriteria SRI karena menghasilkan return yang memadai.